makanan yang tepat untuk orang kurang darah berdasarkan sifat dan karakternya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, salam kenal Kak. Kalau HB rendah itu harus makan apa Kak? Jadi gini teman-teman semua, sebelum kita menyampaikan untuk pola makannya, hendaknya kita analisa dulu penyebab HB-nya rendah ataupun dia kurang darah disebabkan karena faktor apa dulu. Karena nanti ada orang yang kurang darah disebabkan karena faktor sistem cerna yang lemah sehingga tidak mampu mencerna makanan secara maksimal untuk dijadikan darah. Atau sistem cernanya sebenarnya dia masih bagus, tapi yang dimakan tidak ada, atau yang dimakan tidak cukup untuk menutrisi tubuhnya. Nah, ini harus kita pahami dulu. Nah, karena kenapa? Nanti dengan kita memahami ini, nanti kita bisa memilah makanan ini cocok bagi yang seperti apa dan tidak cocok bagi yang seperti apa. Coba kita ambil dari salah satu sumber yaitu CNN Indonesia. Coba kita analisa satu persatu makanan yang direkomendasikan dalam web tersebut dan sifat ataupun karakternya. Coba kita lihat di sini. Yang pertama ada buah sitrus, yaitu buah sitrus seperti jeruk bali, lemon, jeruk nipis. Nah, karena kenapa? Memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan tinggi terhadap flavonoid. Selain antioksidan, jeruk menyediakan asam folat tinggi sebagai penambah darah. Nah, tapi yang harus kita pahami di sini, sifat dari jeruk dia itu dingin. Jadi kalau ketika dia kurang darah, diawali karena sistem cerna yang lemah, ketika dia makan jeruk ataupun minum perasan jeruk, maka apa? Mesti akan tambah drop. Karena kenapa? Sifat dari jeruk dia itu dingin. Nah, kita lanjut lagi ke buah yang berikutnya, yaitu buah delima. Buah ini yaitu bisa membantu menambah HB darah. Hal ini dikarenakan buah delima ini kaya akan zat besi. Buah delima yang diolah menjadi jus, suplemen, atau langsung dimakan berguna meningkatkan aliran darah dan oksigenasi jaringan otot. Tak hanya itu, manfaat buah delima dipercaya mampu meningkatkan jumlah hemoglobin dalam tubuh. Adapun buah delima, dia sifat dan rasanya ada asam, sepat, dan hangat. Berarti apa? Dia sifatnya cenderung hangat, kering. Makanya dia ini kontraindikasi bagi orang yang kekurangan darah tapi juga dehidrasi. Itu juga nggak boleh pakai delima. Tapi semisal dia kekurangan darah, tubuhnya dingin, itu masih boleh pakai buah delima. Ataupun dia lembab dingin, insya Allah juga pakai buah delima juga bisa. Yang berikutnya daging. Lah berarti daging ini karena dia daging sifatnya hangat, maka dia cocok bagi orang yang kurang darah dikarenakan sistem cerna yang lemah. Semisal daging apa? Kayak daging sapi, daging kambing, unggas, itu insya Allah bagus untuk menambah darah bagi orang yang mempunyai masalah sistem cerna yang lemah sehingga membuat dia kurang darah. Yang berikutnya yaitu bayam. Bayam juga bisa menambah HB darah karena dia juga termasuk sumber zat besi yang tinggi. Tapi ingat, sifat dari bayam dia itu lembab, dingin. Makanya ketika orang yang mempunyai masalah sistem cerna sehingga membuat dia kurang darah, maka kurang cocok pakai bayam. Ataupun semisal dia pengen pakai bayam, harus dikasih rempah yang kuat sehingga apa? Menghangatkan perutnya sehingga bisa mengantisipasi sifat dari lembab dingin dari bayam tersebut. Yang berikutnya yaitu ikan yang berlemak, semisal sarden, tuna, salmon. Karena kenapa? Merupakan makanan untuk meningkatkan HB. Ikan tersebut umumnya sangat mudah ditemukan di pasar-pasar. Selain diperkaya lemak sehat, kandungan terbaik lainnya adalah zat besi. Jadi kalau semisal kita lihat dari sifatnya, dari ikan yang berlemak ini, dia sifatnya hangat, apalagi dia ikan laut. Makanya dia cocok bagi orang yang kurang darah disebabkan karena apa? Sistem cerna yang lemah. Yang berikutnya ada kacang dan biji-bijian. Nah, kacang dan biji-bijian seperti kacang merah, kedelai bermanfaat penting dalam menambah kadar hemoglobin darah supaya tidak terjadi anemia. Tapi ingat, sifat dari biji-bijian ataupun kacang yaitu sifatnya lembab dingin, tapi tidak sedingin sayur ataupun buah. Makanya kalau semisal dia yang sistem cernanya masih kuat, itu biasanya pakai biji-bijian, kacang-kacangan masih bisa. Tapi semisal dia kekurangan darah dikarenakan sistem cerna yang lemah, biasanya kurang nyaman dengan kacang-kacangan. Yang berikutnya ada seafood. Berapa jenis seafood, semisal kayak udang, kerang, kepiting, ini juga bermanfaat menambah HB. Jadi mengonsumsi makanan laut sekitar 100 gram sudah bisa memberi pasokan zat besi sekitar 28 mg. Meski dia menambah darah, kadar HB, jumlah seafood dimakan tetap harus terkontrol agar tidak berlebihan. Jadi kalau semisal dari seafood, dia itu sifatnya cenderung dingin. Makanya kalau pengen makan seafood, supaya sifat dinginnya tidak menjadikan masalah di sistem cerna, dikasih apa? Dikasih lada yang kuat. Supaya apa? Supaya menghangatkan perut sehingga perutnya hangat, mampu mencerna seafood tersebut. Yang berikutnya ada tahu, karena dia ini juga mengandung zat besi. Cuman kita lihat dari sifat dari tahu, dia itu sifatnya cenderung lembab, dingin. Beda dengan tempe, karena tempe dia itu ada proses fermentasi, maka dia lebih hangat daripada tahu. Tapi ingat, hangatnya tempe tidak sehangat protein hewani. Yang berikutnya yaitu ada telur, karena dia juga mengandung zat besi yang membentuk hemoglobin. Jadi kalau semisal telur, dia sifatnya kuning telurnya, dia sifatnya hangat, putih telurnya, dia sifatnya dingin. Yang berikutnya ada tomat. Tomat dia itu mengandung vitamin C dan asam folat, yang dimana asam folat ini juga membantu meningkatkan sel darah merah. Vitamin C pada tomat juga berperan dalam penyerapan zat besi untuk melancarkan produksi sel darah merah. Jadi
Kalau semisal dari tomat ini dia sifatnya cenderung lembab, dingin. Makanya kalau semisal seseorang yang mempunyai masalah anemia ataupun kurang darah disebabkan karena sistem cerna yang lemah, maka hindari jus tomat. Tapi kalau semisal dia kurang darah tapi sistem cernanya masih bagus, insya Allah bisa juga pakai jus tomat. Jadi itu 10 makanan yang bisa menaikkan HB berdasarkan CNN Indonesia dan dibaca secara keilmuan holistik pejawan. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputaran pola makan ataupun kesehatan, nanti bisa komentar di kolom komentar. Ataupun semisal teman-teman yang punya masalah kesehatan pengen konsultasi langsung dengan Tabib Anton, nanti bisa memfotokan lidahnya, gejala yang dirasakan apa aja, nanti bisa kirimkan ke WA saya yang ada di bio data saya. Dan jangan lupa bantu edukasi ini dengan cara membagikan video ini. Mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.